Halo Green Force Mania, salam satu nyali. Bertemu kembali dalam acara Persebaya Mania. Saat ini kita akan membahas tentang isu-isu terkini tentang Persebaya, khususnya jadwal, head-to-head yang pertandingan-pertandingan kemarin, analisa dan juga prediksi starting line up yang akan dimainkan oleh Persebaya, khususnya nih pada tanggal 19 bulan Juni ini 2019 akan melanjutkan lawatannya dalam Piala Indonesia menghadapi Madura United. Prediksi atau head to head juga lawan Madura United. Saya tidak akan sendiri membahasnya. Saya saat ini sedang bersama dengan Mas Wawan. Nih di sebelah saya nih Mas Wawan. Mas Wawan ini adalah salah satu juga komunitas bonek, bener ya Mas Wawan ya? Komunitas bonek yang bisa disebutkan Mas Wawan apa berasal dari mana komunitasnya ini, seperti apa? Jelaskan coba Mas Wawan. Iya, selamat siang. Saya Wawan dari komunitas bonek G-Evolution. G-Evolution. Ya, kita tergabung di Tribun Kidul Surabaya. Tribun Kidul Surabaya. Okay. Oke, Mas Wawan, kita kalau berdasarkan video tadi nih head to head dari 3 pertandingan Persebaya menghadapi Madura United. Ada di pertandingan pertama Madura United, kalau kita lihat di Piala Presiden kemarin, menang 1-0 ya di GBT, betul. Ya. Kemudian kita bertandang ke Madura, kita menang 3-2. Ya. Akankah track record ini bisa berlanjut pada nanti Piala Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 19 ini? Menurut Mas Wawan bagaimana? Ya, kalau kita sebagai bonek sih optimis lah. Optimis ya? Ya, meskipun kita kalau lihat 3 pertandingan Persibaya yang kemarin ini belum pernah menang, ya kan? Tapi kalau menurut saya pribadi, Piala Presiden atau Piala Indonesia itu berbeda. Karena spiritnya beda. Karena kita 2 kali Piala Presiden kemarin bisa menyingkirkan Madura. Dan saya optimis untuk pertandingan besok lawan Madura mungkin ya kita masih bisa ambil poin lah. Tetap optimis. Itu memang spiritnya bonek salam satu nyali, wani, pokoknya wani, optimis. Walaupun ya ini Mas Wawan, kalau kita lihat dari track record pertandingan 1, 2, 3 Shopee Liga 1 itu memang kita sedang terpuruk, betul ya? Akankah ini juga membawa dampak positif ke nanti pertandingan berikutnya? Walaupun kita punya menang nih track recordnya di Piala Presiden, bagaimana menurut pandangan Mas Wawan? Ya, kalau menurut saya sih mungkin Danur lebih berani lagi, gitu. Artinya tidak usah terpaku atau monoton ke seorang Balde. Oh begitu. Karena menurut saya mungkin permainan Persibaya kalau tanpa Balde sebenarnya banyak variasinya. Ya. Kalau dengan Balde mungkin mengandalkan bola-bola tinggi, atau bola-bola atas. Nah gitu. itu nanti mudah dibaca lawan. Iya benar. Itu mungkin bisa memaksimalkan yang ada lah, produk-produk yang lokal anak-anak yang binaan-binaan yang Persibaya lokal gitu aja mungkin. Didikan murni dari Persebaya. Iya, benar. Jadi menarik ini kalau tadi bahas Balde ya. Balde itu kemarin di pertandingan kedua atau ketiga sempat cedera ya, betul ya? Kedua. Cedera, kemudian otomatis waktu itu Persebaya memainkan dalam tanda kutip false nine. Tidak ada striker murni. Iya, benar. Nah, waktu tidak ada striker murni ini terasa sekali enggak sebelumnya kalau kita lihat Da Silva begitu produktif di Persebaya, kemudian digantikan Balde, dan saat ini kita tidak punya striker ujung tombak. Main false nine cocok enggak sih, Mas Wawan? Kalau memang ada ini ya, ada plus dan minusnya ya. Kalau memang kalau kita nggak ada striker itu striker yang murni, memang agak susah ya. Betul. Untuk bolanya diarahkan kemana gitu. Betul. Tapi kalau menurut saya pribadi, sepak bola kan bukan permainan individu ya. Jadi harus kerjasama. Jadi menurut saya sih sebenarnya ciri khasnya Persibaya ini dari dulu kan 1-2 sentuhan. Sebenarnya kalau menurut saya lebih suka yang
1-2 sentuhan 1-2 daripada bola-bola tinggi yang mengandalkan seorang striker yang bertubuh jangkung, long pass atau crossing itu sepertinya sudah dibaca lawan ya. Iya, benar. Berarti kalau main 1-2 tiki taka gitu ya, tiki taka, kuasai possession, bangun building serangan dari belakang. Benar. Tapi kalau lihat dari sekarang ini, menurut Mas Wawan sendiri apa ini yang menjadi kelemahan dari Persebaya? Ya mungkin kurang osek aja. Oh gitu. Kurang osek. Iya, jadi mungkin guiring ya. Iya, kurang pede. Iya, mungkin kalau yang di kiri dan kanan Irfan Jaya dan Evaldo ini mungkin kurang pede. Kurang pede lah. Irfan Jaya sendiri kan kemarin dipanggil timnas kan. Iya, memang itu kehilangan di sisi Irfan Jayanya itu karena pemain inti. Nah, waktu kehilangan ini siapa ini pelapisnya yang menurut Mas Wawan sekapasitas Irfan Jaya? Irfan Jaya. Sebenarnya sih memang kalau kita sih nggak bisa ngandelin satu pemain ya. Memang harus kelompok kan, karena kan bola ini permainan tim. Ya. Sebenarnya Osvaldo Hai bisa dipindah ke kanan juga bisa. Sayap-sayap yang seperti Rizal, back kiri Ruben Sanadi mungkin lebih antusias lagi, lebih ngosek lagi untuk maju mungkin ya. Itu ya. Mungkin ya. Jadi itu bisa lebih percaya diri, lebih pokoknya ciri-ciri Persebaya kok nekat maju, pokoknya nekat, penting gol lah ya. Iya, pokoknya keras aja. Keras. Soalnya 2 pertandingan terakhir kan di GPT ya. Iya benar. Di GPT itu kita miskin gol. Ya. Susah gitu ngegolkan kandang sendiri. Nah itu kira-kira karena itu tadi permainannya tidak berubah, monoton, hanya mengandalkan Balde, kehilangan Balde, kita mencarikan perform terbaiknya susah lagi, mencarikan permainan yang pas itu bagaimana kan susah lagi. Nah kalau gitu dari lini belakang sebetulnya kita tidak terlalu kebobolan banyak ya. Ya, cuman lini belakangnya juga kita kehilangan Osvaldo Dutra kan. Jadi Dutra mungkin Rahmat Iriawan sama Irianto ya, Rahmat Irianto. Ansamu masih belum connect. Karena selama ini kan yang connect ini kan Ansamu sama Dutra. Kita 2 kali kemenangan waktu lawan Madura di Piala Presiden kemarin juga mereka ini yang rohnya ya kan. Waktu itu kan Ansamu cetak gol kan di Madura kan. Mencetak gol. Kerjasama dengan Dutra. Cuplikannya tadi itu. Iya, benar. Makanya kerjasama dengan Dutra. Mungkin mereka ini sudah chemistry. Kalau lini belakangnya mungkin saat ini memang Rahman sama Ansamu belum connect aja sih. Belum connect aja. Tapi kalau untuk posisi penjaga gawang, ya ini kalau Persibaya ini memang mungkin tahun ini penjaga gawangnya sering blunder ya. Karena kita masih adaptasi, kalau untuk penjaga gawang juga masih banyak blunder. Betul ya Mas. Terakhir ini penjaga gawangnya Abdul Rohim. Bagaimana penilaiannya Mas Wawan? Ya mungkin kurang tenang aja. Kurang tenang. Sebenarnya Abdul Rohim ini kan penjaga gawang yang bagus juga ya. Dari PSMS Medan, dan dia direkrut atas rekomendasi Danur pelatih Persibaya. Mungkin agak ini aja sih, kurang tenang. Ya. Nah, kalau saya lihat kemarin waktu lawan PSIS termasuk cukup banyak save-nya ya. Penyelamatannya juga lumayan banyak. Nah, untuk pemirsa kita lanjutkan obrolan kita di segmen berikutnya sambil kita nunggu jeda pariwara berikut ini. Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini. Secara hukum tetap bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab, dikarenakan ini terpas salah benar, tapi meskipun maksudnya kecelakaan tidak disengaja, kecelakaan tidak lalu dan sebagainya. Ada satu perjalanan meskipun itu tidak ada tapi sudah terikat, sudah mengikat diri, itu jelas. Nah, oleh karena itu penting. Nah pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki 5 Malioboro,
Kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini. Salam Indonesia. Info menarik apa yang bakal dikupas di Jogjanesia episode kali ini? Selamat datang dari tahun ini, festival internasional dengan tajuk Festival Kampung Nusantara Didik Nini Towo dihelat dengan tema Kembang Setaman. Didik Nini Towo dikenal karena keunikannya dalam memadukan tarian klasik, rakyat, modern, dan komedi. Ia adalah satu dari sedikit seniman yang Kembali lagi pemirsa dalam Green Force Mania Salam Satu Nyali Wani. Yaitu tadi pemirsa pembahasan kita di segmen pertama seputar tentang para pemain yang akan head to head dan juga para pemain yang diprediksi nanti akan bersinar maupun yang sudah diprediksi oleh Mas Wawan, termasuk dari tadi kita bahas Balde ya, yang cedera dan juga belum menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan awal Shopee Liga 1. Tapi yang saya mau tanyakan di segmen yang kedua ini, kalau analisanya Mas Wawan terkait dengan pertandingan nanti melawan Madura United bagaimana? Kalau menurut saya, kalau dengar kabar ini ya, Balde akan main. Balde akan main. Balde akan main. Dengar kabar, Balde akan main. Saya rasa nggak apa-apa sih. Memang kita nggak punya striker, gitu kan. Jadi memang harus memaksimalkan Balde, maksimal yang ada. Karena apa ya? Sebenarnya kita rindu sosok striker yang seperti Da Silva. Yang keras, yang ngeyel. Tapi sebentar Mas Wawan, tadi saya sempat baca di artikel juga. Nanti artikelnya juga bisa ditayangkan di sini pemirsa. Artikel itu menunjukkan bahwa Da Silva juga sudah diputus kontraknya di klub lamanya sekarang. Itu di Korea ya? Di Korea. Dan itu berpotensi masuk kembali ke Indonesia dan bisa datang lagi ke Persebaya. Kalau menurut Mas Wawan, potensi ini mungkin enggak? Ya, mungkin saja. Karena di sepak bola semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi di sepak bola. Kalau menurut saya, seandainya memang Da Silva bisa datang lagi, mungkin ini kado yang terindah. Oh gitu ya kan? Di ulang tahunnya Persibaya, anniversary Persibaya yang 92 ini, ya kan? 18. Tanggal 18 besok kan anniversary dan tanggal 19 lawan Madura. Kalau menurut saya malah kado yang terindah. Kado terindah. Ya. Walaupun nanti mungkin waktu bisa lihat pun dikontrak kan belum bisa langsung main nih. Benar. Tapi harapan kita optimis dia bisa datang ke kita ya kembali. Masa nanti datang ke klub lain kan, apalagi sama-sama Liga 1 kita nggak enak ya. Benar. Itu pencetak gol top skornya Persibaya. Persibaya tahun kemarin. Walaupun saat ini belum bisa digantikan sama Balde ya, menurut Mas Wawan ya. Iya, memang karena Balde memang sebenarnya punya ini juga sih Balde punya kelebihan juga sundulan kepalanya. Terbukti juga punya kontribusi waktu Piala Presiden kemarin juga mencetak gol lawan Madura. Kemenangan. Lawan Madura juga kemenangan. Tapi mungkin saat ini masih adaptasi ya mungkin ya. Mungkin Balde harus lebih kalau orang Surabaya ngomongnya harus lebih ngosek ngeyel, cari bola, kemana, kemari cari bola. Jadi jangan hanya kalau orang Surabaya ngomongnya jaga no bola terlepas dari memang posisinya target man, tapi kan ya juga nyari berani gedor pokoknya ya. Karena striker yang modern itu harus cari bola. Ya. Striker modern harus cari bola. Kalau striker yang hanya nunggu atau bola enak, aduh. Iya. Saya aja bisa. Oh gitu. Ya itu ya. Tadi Mas Wawan bilang bisa lebih baik dari Balde. Ini luar biasa Mas Wawan. Tapi ngomong pemirsa, dari tadi kan saya pakai nih shawl sama bajunya ini keren ini. Ini adalah produksi juga dari gerainya Mas Wawan. Gerainya namanya apa Mas Wawan? Black Green White. Itu alamatnya ada di silakan Mas Wawan. Kalau teman-teman mau mampir monggo silakan di distro kita di blackgreenwhite.id di Perumahan Metro Mansion D1 Spande Sidoarjo. Nah, monggo. Nah, silakan pemirsa datang sendiri ngobrol-ngobrol dewe wis sama Mas Wawan. Diskusi seputar apapun yang terjadi dengan Persebaya. Mas Wawan ini selalu ngikuti pemirsa ya. Saya sendiri ini banyak belajar tentang Persebaya dari Mas Wawan ini juga. Kalau Mas Wawan dari analisa kita ini tadi seputar Balde berarti belum bisa maksimal.
Tapi kalau kita lihat Balde di belakang ada penopang Osvaldo Hai, Ya. ada Irfan Jaya. Ini dua kualitas yang luar biasa Ya, loh seperti tim itu. nasional. Juga ada siapa yang dari asing juga? Lisio. Itu Lisio dribblenya keren. Ya. Saya sempat lihat itu keren, dia ngosek-ngoseknya keren itu. Ya. Tapi mungkin karena memang tidak ada target man, jadi buntu seringkali di kotak penalti tidak menghasilkan gol. Ya. Seharusnya dengan deretan 3 di belakang striker ini harusnya kan mumpuni toh, Mas. Iya, benar. Makanya kan pada pertandingan ketika lawan Kalteng Balde cedera kan, Danur sempat membuat perubahan dengan Jalilov ke depan. Jadi Jalilov ditaruh di striker. Tapi Jalilov kan agak ke kiri, Mas. Iya, benar. Makanya jadi kan pernah dirubah. Jadi kan dia kan dijadikan target man waktu itu kan. Pernah sempat ya. Pernah sempat seperti itu. Cuman kurang maksimal. Karena memang Jalilov adalah pemain yang tipe pencari ya. Iya, pencari, bukan penunggu. Iya, bukan penunggu, bukan yang penyelesaian, tapi dia adalah yang mencari. Sebenarnya semuanya yang dimiliki Persibaya tipe yang begitu sebenarnya. Irfan Jaya, Osvaldo Hai, Jalilov, semuanya yang begitu. Gitu, termasuk yang Lisio. Itu kan playmaker yang bagus sebenarnya kan. Ya, harusnya ada ketika sudah ada playmaker yang bagus, harusnya target man-nya ya harus lebih mantap supaya nanti golnya itu mengalir deras. Iya. Termasuk ini nanti pada saat lawan Madura United ini leg pertama ya. Leg pertama kan di GBT. Kalau dari Mas Wawan sendiri melihat nanti otomatis bonek wis penuh wis pokoknya di GBT. Ya, termasuk Mas Wawan sendiri hadir kan? Iya, siap. Siap, salam satu nyali wani wis pokoknya datang. Otomatis dengan optimistis bakal menang ini ya. Iya. Bakal menang berapa kira-kira, Mas Wawan? Kalau lihat performanya, lihat performanya juga. Kita harus realistis juga, optimis dan realistis. Iya, memang performanya Madura United ini lagi on fire. Ya. 3 pertandingan Liga 1 disikat semua. Jadi dia nilai sempurna ya, 9. Tidak hanya nilai sempurna, golnya paling banyak dari semua. Kebobolannya paling sedikit. Sedangkan Persibaya nggak pernah menang ini. Nggak pernah menang. Tapi saya optimis untuk pertandingan kali ini kalau 1-0 menang lah. 1-0 menang menang pemirsa 1-0 di GBT pasti menang. Apalagi ini habis bulan puasa ya. Dengan suasana baru, pokoknya wis dengan kekuatan baru, semangat wis pasti menang 1-0. Dengan prediksi Balde main. Atau lebih baik Balde jangan main dulu. Kalau saya rasa sih Balde main. Lebih baik Balde main dulu. Balde main dulu. Karena dia sudah terbiasa dengan atmosfernya ketemu sama Madura United. Jadi mungkin saya malah lebih condong Balde main lah. Balde main. Nah, ini juga ada pemirsa di artikel berikut ini di mana Coach Danur juga terancam ini kontraknya. Jika pertandingan lawan Madura United ini tidak menghasilkan hasil yang maksimal, apalagi kalau kalah dan gugur nanti, itu juga bakal diputus kontraknya. Betul ya, itu isunya memang demikian. Itu gimana menurut pendapat? Iya, memang isunya begitu. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya, 3 pertandingan tidak bisa mewakili apa yang sudah dicapai apa yang sudah dicapai sama dan kedepannya. Coach Danur sudah membawa Persibaya yang kemarin peringkat 5 ya, finish peringkat 5 dari tim promosi yang bukan apa-apa, bertahan Liga 1 peringkat 5 ya kan. Itu kalau di Eropa 1 tingkat lagi masuk champion itu. Nah, makanya udah maksimal kan. Jadi saya rasa kalau untuk mengevaluasi sih baik ya. Ya dikasih tekanan baik supaya pemain dan official atau tim pelatih lebih semangat lagi. Tapi kalau untuk pemecatan hasil ini nggak maksimal terus dipecat, itu juga ada kurang setuju. Berarti setuju. Mas Wani termasuk salah satu supporter, bagian supporter yang memang tidak setuju kalau Coach Danur diganti. Ya, untuk dalam waktu dekat ini. Ya. Oke. Ya pemirsa, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang prediksi starting line up. Starting line up itu nanti lawan Madura ya. Madura United ini prediksinya tadi kalau Mas Wawan memprediksi optimis Balde main. Tapi kita nanti coba lihat ya ulasan dari kita juga prediksinya bagaimana. Tapi pemirsa, sebelum kita jeda, kembali lagi ini saya siap pakai luar biasa ini. Ini keren juga, bajunya juga ya, Mas Wawan. Ada banyak mode, tidak hanya seperti ini aja yang saya pakai ini. Contoh-contohnya dari belakang ini pemirsa, Anda juga bisa datang ke tempat ini menikmati banyaknya store yang dijual di sini. Di mana, Mas Wawan? Silakan.
monggo kalau teman-teman bonek atau teman-teman pecinta sepak bola, pecinta Persibaya, store kita ada di Metro Mansion D1, Spandai Sidoarjo. Spandai Sidoarjo. Oke, ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita saksikan segmen ketiga usai jeda berikut. Salam Indonesia, halo pemirsa, apa kabar Anda? Program kesayangan kita Round of the World kembali hadir ke hadapan Anda. Sorotan cahaya pada tangga dan beberapa cahaya-cahaya ganjil pada sejumlah foto menimbulkan teka-teki bagi para pemburu hantu. Seorang penyelidik paranormal tidak yakin bila Franklin House berhantu, namun bangunan itu diyakini memiliki atmosfer yang tidak lazim. Mobil berplat nomor Amerika Serikat itu anti peluru dan memiliki mesin yang tangguh. Siapakah sebenarnya gadis manis dan Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi bukan. Iya, okay. Lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Halo pemirsa, nah kita sudah masuk di segmen ketiga. Tetap di acara Persebaya Mania, Green Force Mania. Salam satu nyali, Wani. Nah, kita sudah memasuki segmen terakhir ini, Mas Wawan. Okay. Di segmen terakhir ini kita akan membahas fokusnya ke starting line up pada saat nanti melawan Madura United. Prediksinya dari Mas Wawan, kalau kita lihat nih pertandingan terakhir Mas Wawan, dari kipernya Abdul Rohim. Okay. Itu 4 quartet back-nya ada Sasongko, Nafak Sasongko, Saifuddin, Hansa Muyama, dan Ruben Sanadi. Kalau dari deretan ini dulu, dari back sampai the keeper, ini menurut Mas Wawan memungkinkan nggak starting seperti ini nanti dimainkan pada saat melawan Madura tanggal 19 nanti? Ya, memang nggak ada pilihan lain, Memang seperti ini ya nanti. Seperti ini ya? Ya. Karena kan Rahman Irianto masih di timnas. U23 betul. Jadi stok pemainnya hanya seperti ini ya. Jadi saya rasa ini yang paling maksimal. Ini paling maksimal ya, karena Dutra juga masih cedera. Dutra cedera. Ya, kita juga punya artikelnya di pemirsa tentang Otavio Dutra. Belum tentu. Nanti ada rumornya juga Mas Wawan mungkin di pertandingan nanti bisa main nih Otavio Dutra. Tapi untuk saat ini diperkirakan masih cedera. Ditambah satu lagi nih, kalau kuartetnya dari kemarin juga dipanggil timnas Ruben Sanadi. Kemarin Ruben Sanadi. Memungkinkan nggak? Fit nggak nanti kalau main, sementara kemarin sudah main di timnas? Saya rasa fit. Karena fit ya? Jangka waktunya sudah terlalu lama kan. Sudah terlalu lama. Lawan Jordania dan sudah itu pelajaran berharga ya. Pelajaran berharga, walaupun kita kalah telak ya. Kalah telak. Kita lumayan ada Ruben Sanadi dan Hansa Muyama. Perwakilan dari Persebaya, salam satunya Liwani. Ada 2 perwakilan dari Persebaya. Benar. Kalau Ruben Sanadi kemarin memang kalau kita lihat dari Mas Wawan, sebelum kita lanjut ke bahas starting line up prediksi lawan Madura United, itu Ruben Sanadi kemarin dipasang di posisi kanan. Saya lihat lawan Yordania. Dan terbukti memasuki menit ke 50 sekian sudah ditarik keluar kan. Apakah memang ini kurang efektif di posisi seperti itu? Memang karena spesialisnya Ruben Sanadi ya di kiri. Kidal, pemain kidal. Pemain kiri. Jadi kalau dia dipindah ke kanan mungkin ya agak canggung gitu. Sama seperti Novan. Novan bisa di kanan atau di kiri. Tapi ketika dia dipindah di kiri, dia juga canggung karena dia memang spesialisnya kanan. Spesialisnya kanan. Jadi tapi waktu saat Ruben Sanadi dipanggil atau
sedang tidak bisa main, Novaknya ke kanan, Novaknya ke kiri, ya, ke kiri. Ya. Dia kaki kanan. Benar, makanya. Nah, dia kaki kanan, padahal main di kiri. Ini kadang-kadang kita lihat posisi-posisi yang kurang ideal yang seperti sewajarnya dia main ya. Jadi agak canggung sih. Ya. Memang kalau nggak ada Ruben otomatis Rizal ya kan. Rizal yang main ke sebelah kanan, Novan yang di kiri. Jadi yang di kiri. Kalau saya rasa juga sekarang mungkin kesempatannya Rizal juga kurang banyak ya, waktu bermainnya. Jadi dia agak kurang osek juga. Kurang osek. Persebaya kudu nekat, kudu ngosek. Pokoknya beringas maju aja, pokoknya nekat ngegolno. Angel yang ngegolnya. Kalau lihat berarti 4 kuartet ini tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kemudian, oh ya, kalau kipernya ini Abdul Rohim kemarin seperti yang sudah saya bahas tadi di pertandingan lawan PSIS Semarang banyak save-nya, banyak penyelamatannya. Kalau Mas Wawan sendiri ngelihat lebih bagus ya daripada Miswar atau ini kita subjektif aja wis. Sampaikan ke pemirsa, lebih bagus mana Mas kalau dari sudut pandang Mas Wawan? Kalau saya sebenarnya condongnya ke Miswar. Oh, condongnya ke Miswar. Contohnya ke Miswar. Karena gini loh, Miswar ini kan masih muda kan ya. Jadi butuh terpaan, butuh jam terbang yang banyak, jam terbang yang banyak. Saya rasa kalau untuk refleks bagus Miswar. Cuman memang Miswar ini terkenal sama blundernya. Mungkin masih jiwa muda ya, masih muda. Jadi sering maju yang nggak terkontrol atau sering emosi gitu lah. Kadang-kadang situasi tertentu yang benar-benar penting justru blunder. Nah, itu contohnya kemarin waktu lawan Piala Presiden pemirsa ya. Itu final waktu lawan Arema, betul ya? Saya nyebut Arema sensitif ini ya. Itu waktu crossing dia agak sedikit maju, akhirnya kebobolan banyak. Bonek mania yang menyalahkan keberadaan Miswar dan itu cukup fair dan saat ini digantikan oleh Abdul Rohim. Kemudian lanjut ke gelandang tengah Mas Wawan, ada Vandiako Utomo, Solihin dan Lisio. Ini 3 ini komposisi terbaik atau bagaimana menurut Mas Wawan? Ya, saya rasa komposisi terbaik. Memang masih ada Randy ya, masih ada Randy yang memang agak termakan usia, tapi saya rasa Randy permainannya atau instingnya dalam umpan masih bagus. Kematangannya juga ya, masih bagus. Tapi untuk saat ini mungkin dia sudah di backup sama Lisio ya. Jadi Misbahul agak ke belakang gitu. Kalau saya lihat Randy itu Kapten Randy ya. Kapten Randy itu seperti Wayne Rooney-nya di MU ya. Dia harus terkikis karena usia, akhirnya tergeser, digantikan yang jauh lebih muda. Tapi kalau mengenai trio di tengah ini, Eko Utomo, Solihin dan Lisio, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sejauh ini komposisi ini yang terbaik. Ya, terbaik. Oke. Tadi Mas Wawan memprediksi bakal dimainkannya Balde. Tapi di sini kita punya prediksi sendiri nih. Ini ada trio depan, ada Irfan Jaya, Osvaldo Hai, dan Zalilov. Kalaupun Balde dimainkan, harus geser siapa ini, Mas Wawan? Saya rasa kalau Balde main, otomatis yang digeser Osvaldo Hai. Ya, jadi posisinya Osvaldo Hai akan digantikan sama Zalilov. Berarti sebaliknya, jadi Irfan atau Zalilov bergantian. Nah, untuk starting layout berarti ada yang dikorbankan ini. Dengan keberadaan Balde target man. Man berarti Zalilov atau Osvaldo Hai di kanan atau di kiri, Irfan Jaya kanan atau kiri. Nah, siapa yang digeser ini kemungkinan? Makanya kemungkinan ya Osvaldo Hai yang akan dibawa cadangan. Oh gitu. Kalau saya sih pemain favoritnya ini ya. Osvaldo Hai ini. Dia dari Papua keren loh. Iya, memang. Kalau menurut saya itu, jadi Zalilov sama Irfan yang akan menopang Balde di kanan kiri. Mungkin mereka bisa bergantian Irfan di kiri atau Zalilov yang di kiri atau sebaliknya. Gitu. Ya pemirsa, untuk prediksi starting line up-nya Mas Wawan, starting line up-nya dan tadi tetap konsisten ya. Prediksinya menang 1-0 di GPT untuk yang first leg ini. Untuk first leg ini. Dan secara keseluruhan pemirsa, kita sudah memasuki menit-menit terakhir ini. Mas Wawan, ada yang mau disampaikan enggak kepada pemirsa terkait Persebaya dan kemudian bisa Mas Wawan ceritakan juga tentang store-nya ini yang ada di Mas Wawan saat ini, silakan. Ya, kalau kita sebagai bonek, apapun yang terjadi dengan Persibaya ya tetap kita dukung. Tetap kita dukung. Jadi Persibaya butuh support, Persibaya butuh dukungan kita semua. Jadi apapun terjadi ya Persibaya selamanya. Persebaya selamanya. Green Force Mania, salam satu nyali. Ayo, Wani.
Ya wes, pemirsa, ini 30 menit obrolan saya sama Mas Wawan, tapi sebelum kita closing, sekali lagi ini saya pakai syal dan bajunya dari store-nya Mas Wawan. Di mana Mas? Silakan. Monggo, dulur-dulur bonek, dulur-dulur pecinta Persibaya, dimanapun berada, monggo kalau mau mampir, store kita ada di Perman Metro Mansion D1, Spande Sidoarjo. Spande Sidoarjo, pokoknya keren ini yang saya pakai ini. Wis bajunya keren, apalagi saya yang pakai ya, keren. Oke, sampai ketemu di episode Persebaya Mania selanjutnya, Green Force Mania. Salam satu nyali, Wani.